Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur SSC, di video sebelumnya kita sudah membahas siapa itu Sun Tzu dengan segenap latar belakang sejarahnya. Kali ini kita akan membahas satu strategi dari 36 strategi Sun Tzu yang sudah dirumuskan dalam buku The Art of War. Strategi pertama Sun Tzu adalah mengelabui langit melewati samudra. Sebuah definisi atau sebuah strategi yang terlihat puitis, namun sesungguhnya strategi itu adalah strategi yang paling banyak digunakan oleh para politisi dunia ini, termasuk di negara kita, Indonesia. Strategi perang mengelabui langit, menyeberangi samudra, substansinya adalah bagaimana kita bisa mengelabui musuh, mengelabui kompetitor, bahkan mengelabui publik pada umumnya. Sebagaimana kita mengelabui langit dengan cara menyeberangi samudra. Maknanya adalah kita mengelabui mereka semua dengan cara beraktivitas, berkegiatan, berdinamika sebagaimana biasanya, sehingga pihak musuh atau orang publik tidak pernah curiga atau tidak menangkap sinyalemen politik yang ada di balik kegiatan kita. Pada masa periode berperang di Tiongkok kuno sekitar 300-an tahun sebelum Masehi, strategi ini sangat lazim digunakan oleh negara-negara yang sedang berperang. Apakah itu negara Qin, apakah negara Zhou, apa negara Chu, apa negara Wei. Mereka kerap menggunakan strategi pertama Sun Tzu ini melalui para diplomatnya, bahkan melalui berbagai bentuk strategi perkawinan atau perjodohan. Para pedagang beraktivitas bagaimana biasanya, seolah-olah berdagang mencari keuntungan, tapi di balik itu sesungguhnya mereka menyiapkan berbagai strategi di tempat musuh. Demikian juga para diplomat terlihat sedang membangun komunikasi politik antar negara, tapi sesungguhnya saling mencari kelemahan dan menyiapkan strategi-strategi di baliknya untuk menyerang jika waktu dan kondisi sudah memungkinkan. Demikian juga dalam berbagai bentuk perjodohan dan perkawinan. Sesungguhnya para pangeran yang dijodohkan dengan putri dari negara lain, kerap kali mereka menjadi mata-mata di tengah aktivitasnya sebagai mantu seorang raja. Dalam konteks Indonesia, kita jamak menjumpai para politisi kita selalu menyembunyikan niat politiknya dengan bahasa atau dengan argumen saya sedang fokus, saya sedang menjalankan tugas, tidak berpikir ke arah sana. Jika dulur-dulur ingat, pada tahun 2014 ketika Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta, ketika banyak pihak, banyak orang mendorong agar beliau nyapres, apa jawaban beliau? Saya fokus bekerja di DKI Jakarta karena saya adalah gubernur DKI Jakarta. Demikian juga Ganjar Pranowo sekarang, ketika banyak pihak mendorong beliau untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai capres di 2024, Ganjar juga menjawab, saya fokus membangun Jawa Tengah karena saya gubernur Jawa Tengah. Demikian juga para menteri atau kepala daerah yang lain yang disinyalir akan nyapres di 2024, ketika didesak untuk segera mendeklarasikan diri, jawaban mereka, saya fokus membangun Jawa Timur, kata Bu Khofifah. Saya fokus mengurusi pertahanan dan keamanan, kata Prabowo Subianto. Padahal pada saat bersamaan sebenarnya mereka terus menyiapkan
instrumen-instrumen pemenangan di berbagai domain dan di berbagai wilayah. Sebagaimana Jokowi pada saat 2014 pada akhirnya juga mencalonkan diri sebagai presiden. Berbagai kegiatan sebagai kepala daerah, sebagai menteri, sebagai pejabat negara dilakukan dengan lebih intens dengan berbagai program marketing politik yang menyertainya. Apakah dalam berbagai bentuk liputan, bahkan kemudian amplifikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial atau medsos. Tapi masyarakat Indonesia bukan lagi masyarakat yang buta terhadap politik. Dalam titik-titik tertentu, strategi ini bisa strategis, tapi pada titik-titik tertentu yang lain, dia bisa menjadi cibiran. Sampai ketemu lagi pada strategi kedua Sun Tzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.